Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Seberapa banyak dari kita yang merasakan kasih setia Tuhan di sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangan saudara dengan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik Bapa. Kasih setiamu selalu kami rasakan di sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau adalah Tuhan setia. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Tiba saatnya kami berkumpul di tempat ini, membawa hati kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Jiwaku memuliakan-Mu Tuhan, sebab di dalam-Mu ada sukacita. Amin. Besar kekuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi saudara. Mari sama-sama katakan, tambah besar kekuatan-Mu. Amin. Nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, amin. Penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu Bapa. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersuka. Pestakan juru selamatku. Mari jemaat sendiri katakan, jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih. Hidupku penuh dengan kasih.
sukacita lebih dahsyat lagi, boleh lambaikan tangannya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Semua yang bersukacita sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan yang ku andalkan, dan ku percaya, dan ku berserah. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku, Kau genapi firman-Mu yang pasti, kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Oh, oh. Sekali lagi kita angkat pujian ini dan kita katakan, firman-Mu Tuhan yang ku andalkan, yang ku andalkan. Aku percaya dan ku berserah. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti, kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Dan semuanya sama-sama kita katakan, rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti, kekal selamanya. Rencana-Mu terjadi dalam hidupku. Kau genapi firman-Mu yang pasti, kekal selamanya. Sekarang saatnya semuanya lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Memuji-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia. Kau buktikan Engkau setia selamanya. Kembali dalam hadirat Tuhan. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau menyembah Tuhan lebih lagi pagi hari ini. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Sampai detik ini kami menikmati kebaikan-Mu. Kalau kami bisa berada di ujung tahun, penghujung tahun ini,
Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia atas hidup kami. Selalu ada jalan waktu kami percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus ku kan selalu tenang. Bersama-sama dari awal katakan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus bukan selalu tenang. Panggil namanya, katakan Yesus. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Kami percaya hanya Engkau Yesus sumber kekuatan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau lebih lagi. Bersama-sama naikkan pujian ini. Katakan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang, Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus bukan selalu tenang. Sekali lagi dari awal sama-sama katakan. Saat jalan terjal dan berat beban hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Yesus datang, Yesus datang menjamah, pulihkan hidupku. Bersama Yesus bukan selalu. Yang percaya angkat tanganmu, bagi namanya. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Yesus buka jalan. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus bukan kuat berjalan. Yesus, Yesus sumber kuatku. Engkau yang percaya Yesus sumber kekuatan kita, mari berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Mari jemaat sendiri naikkan pujian ini dari awal. Katakan. Saat jalan terjal dan berat hidupku, ku tak lagi mampu dan hampir menyerah. Katakan Yesus datang, Yesus datang, pulihkan hidup. Bersama Yesus bukan selalu. Sekali lagi jemaat sendiri dari awal. Katakan. Saat jalan terjal dan beban hidup, ku tak lagi mampu dan hampir Yesus datang, Yesus datang, pulih. Bersama Yesus, bersama Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus buka jalan. Yesus buka jalan saat Yesus, Yesus buka saat. Katakan
Katakan asal dengan Yesus, asal Yesusku kuat Yesus, mari bersama-sama. Yesus buka jalan, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus sumber kuatku. Kau yang percaya, mari buka kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara mengalami masalah, pergumulan hidup, saudara menjadi lemah, percayalah bersama Yesus engkau akan menjadi kuat. Di dalam Yesus ada kekuatan yang baru. Pagi hari ini terimalah pertolongan Tuhan. Kau membuka kedua tanganmu dan berkata, Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus sumber kuat. Saudara sendiri katakan Yesus. Yesus buka tiada jalan. Yesus buka. Katakan asal dengan Yesus. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus sumber. Sekali lagi bersama-sama panggil namanya, katakan Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus, asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus sumber kuatku. Mari angkat kedua tanganmu dengan iman. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus sumber kuatku. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus sumber kuatku. Kami berseru memanggil namamu Yesus. Yesus buka jalan saat tiada jalan. Yesus beriku damai saat badai menerpa. Asal dengan Yesus ku kan kuat berjalan. Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku. Yesus sumber kuatku. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Kau Yesus sumber kekuatan yang kami percaya. Hanya Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang kami perlu.
Benar Tuhan, asal dengan Engkau kami sanggup berjalan. Kami sanggup melewati persoalan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Kau selalu di dekatku. Takkan Kau tinggalkanku. Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kau selalu di dekatku, tak pernah Kau meninggalkan kami Tuhan. Takkan Kau tinggalkanku. Katakan Yesus, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu. Jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini, katakan Kau selalu berada dekat kami Tuhan. Terima kasih. Takkan selalu rindu hadirat. Sekali lagi katakan Kau selalu di dekatku. Kau selalu di dekatku. Amin, amin. Takkan Kau tinggalkanku. Katakan Yesus, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kau selalu di dekatku. Kau selalu di dekatku. Amin. Takkan Kau tinggalkanku. Oh Yesus, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kita berikan sorak-sorak haleluya buat Tuhan kita. Oh Kau selalu di dekatku. Takkan Kau tinggalkanku. Katakan Yesusku, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kau selalu di dekatku. Kau selalu di dekatku. Takkan Kau tinggalkanku. Oh Yesusku, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadirat. Jemaat Tuhan sendiri naikkan pujian ini, katakan Kau selalu. Yes God. Takkan Kau, Yesusku, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kau selalu di dekatku. Kau selalu di dekatku.
amin. Takkan kau tinggalkanku. Katakan Yesusku, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. Kau selalu di dekatku, tak pernah meninggalkan, takkan kau tinggalkanku. Oh Yesusku, Yesusku, ku menyembahmu, ku selalu rindu hadiratmu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Kita berikan pujian, tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita Haleluya. dahsyat. Lebih meriah lagi kemuliaan bagi Dia. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan kita Amin. bagi Dia. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau hadir di sini, Engkau melawat kami Tuhan. Segala pujian bagimu dan biarlah ibadah ini menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkat-Mu atas kami, Engkau menuntun kami dengan firman-Mu dan kami percaya kami bisa menyelesaikan tahun ini dengan kekuatan Tuhan. Kami bisa masuk ke tahun yang baru dengan kehebatan Tuhan. Penyertaan Engkau Elohim Immanuel dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sukacitamu berlimpah, anugerahmu berlimpah, berkatmu berlimpah dalam Kristus Yesus Tuhan. Sukacita bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Ibadah yang diberkati Tuhan, di luar hujan deras, kita percaya di dalam hujan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus melawat kita, Roh Kudus melawat kita, menjamah kita, mengubahkan kehidupan kita, dan biarlah kita dapat sesuatu yang baik untuk hari ini. Kita akan belajar tentang Holy Salvation, keselamatan kudus. Ada begitu banyak ayat di dalam Bible kita, dari Kejadian sampai Wahyu, yang berbicara tentang keselamatan, bicara tentang Sang Juru Selamat. Dan di dalam momen Natal pun juga disampaikan, diceritakan ketika malaikat datang kepada Maria, datang kepada gembala, dan malaikat berbicara tentang keselamatan.
Kita lihat sama-sama ayat hafalan yang seringkali kita sudah dengar ayat ini di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Katakan bersama-sama tidak binasa, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, tidak binasa. Siapa yang tidak binasa? Kita yang percaya kepada putra Elohim. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang terima hidup yang kekal dari Tuhan? Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Malaikat berkata kepada Maria di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia, putra yang dilahirkan itu, Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan, katakan bersama-sama menyelamatkan, 1, 2, 3. Lebih keras dong, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Malaikat juga berkata kepada gembala di padang di malam hari dalam Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini malaikat berkata, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, sang juru selamat itu bukan hanya dia dilahirkan di Bethlehem, tetapi sang juru selamat itu juga melayani Bapa, melayani Elohim. Dan dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dan kita akan belajar bersama-sama dari satu surat di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani ini ada satu pasal yang memperlihatkan sebuah karya keselamatan, sosok penyelamat dari kacamata yang berbeda. Bukan dia yang lahir di Bethlehem, tetapi dari sosok yang disebut dengan imam besar. Dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 1, 2, 3 dan ayat yang ke-13 kita akan baca ayat-ayat ini dan kita menemukan 3 kebenaran besar. Kesimpulan dari hal-hal yang telah dibicarakan ialah kita mempunyai seorang imam besar yang seperti itu. Yang seperti apa kira-kira? Imam besar ini seperti apa? Dalam Ibrani 1, Ibrani 2, Ibrani 3, sampai Ibrani pasal yang ke-7, itu digambarkan tentang sosok imam besar ini. Oleh karena itu pasal yang ke-8 itu menyimpulkan dari hal-hal yang sudah dibicarakan di awal tadi, kita mempunyai seorang imam besar yang seperti itu. Yang seperti apa? Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani sebagai imam di ruang maha kudus di dalam tabernakel sejati yang dibangun oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Imam itu melayani, katakan bersama-sama melayani, 1, 2, 3. Imam itu nggak boleh duduk. Imam itu punya tugas di rumah kesaksian, di tabernakel itu, mereka melayani, mereka menjaga supaya api di kemah suci itu nggak padam. Dan ada begitu banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh imam. Tetapi dalam ayat ini dikatakan imam besar itu duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Kalau imam besar itu duduk artinya apa? Sudah selesai mengerjakan tugasnya. Sudah duduk, sudah selesai mengerjakan tugasnya di mana? Di tahta yang maha besar di surga. Nah, ayat yang ketiga berkata begini, setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan maupun korban. Maka Yesus, sang imam besar ini juga harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Karena imam itu mempersembahkan. Imam itu punya korban yang diberikan. Dia melayani Elohim di rumah kesaksian, di tabernakel itu, dan dia membawa korban. Loncat ke ayat 13. Ketika dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, dia telah menjadikan perjanjian yang pertama kadaluarsa, usang. Dan apa yang telah kadaluarsa dan tua segera dilenyapkan. Pasal 8 ini kita belajar tentang 3 hal penting. Yang pertama adalah tentang imam besar, yang kedua tentang korban, persembahan, yang ketiga tentang perjanjian. Nah saudara, kita lihat yang pertama, imam besar. Sosok imam besar yang menyelamatkan kita itu seperti apa?
di dalam Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang ketiga, Ibrani pasal yang keempat, dan seterusnya dikatakan tentang sosok imam besar ini. Kita mulai dari pasal yang kedua ayat 17 sampai 18. Itulah sebabnya dalam segala hal dia, Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya apa? Supaya dia menjadi imam besar yang berbelas kasihan dan yang setia melayani Elohim untuk membuat pendamaian. Katakan sama-sama, pendamaian. 1, 2, 3. Lebih keras lagi, pendamaian. Bagi dosa seluruh umat manusia, karena dia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka dia mampu menolong mereka yang sedang dicobai. Ada sosok juru selamat yang menyelamatkan, dikatakan di sini, yang membuat pendamaian. Siapa sosok ini? Sosok ini adalah imam besar. Dan imam besar yang seperti apa yang membuat pendamaian di dalam kehidupan manusia? Dia imam besar yang berbelas kasihan. Dia imam besar yang setia. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Oleh karena itu saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, biarlah pandanganmu tertuju kepada Kristus Yesus yang adalah rasul dan imam besar. Sosok imam besar diulang di dalam pasal-pasal di awal dalam kitab Ibrani. Sesuai dengan pengakuan iman kita, yang setia kepada Elohim yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa juga setia melayani di dalam rumahnya. Jadi sosok imam besar ini melayani dengan setia. Imam itu melayani, imam besar juga melayani. Musa ketika dia membuat sebuah tabernakel di bumi, maka dibawa oleh Tuhan kepada gunung. Dan dia melihat sebuah gambaran tentang tabernakel di sorga. Dia membuat itu ada halaman, dia melihat itu ada ruang kudus, dia melihat itu ada ruang maha kudus. Kemudian di dalam setiap ruangan, di halaman, ruang kudus, ruang maha kudus, dia melihat peralatan-peralatan di dalam pelayanan untuk menyenangkan Tuhan. Di tabernakel yang dilihat oleh Musa. Oleh karena itu ayat ini berkata, sebagaimana Musa juga setia melayani di dalam rumahnya, kita punya imam besar yang melayani. Oke, lihat. Sekarang lanjut di ayat pasal yang keempat, ayat 14. 14, 15, 16. Sekarang karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Putra Elohim, marilah kita memegang teguh pengakuan kita. Sebab, ayat 15, imam besar agung yang kita miliki adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu, tetapi dia tidak berbuat dosa. Imam besar ini, imam besar yang melintasi semua langit. Ada yang berkata ada 3 langit, ada yang berkata ada 7 langit. Langit bicara tentang kekuasaan, berbicara tentang pemerintahan. Ada kekuasaan malaikat di setiap langit. Dan kita punya imam besar yang melintasi segala kekuasaan. Sepertinya jauh, tinggi, nun jauh di sana. Tetapi ayat ini berkata, dia bukan hanya melintasi semua kekuasaan. Dia bukan hanya powerful, dia bukan hanya berkuasa. Dia bukan hanya tinggi di sana. Tetapi dia dapat merasakan kelemahan kita. Bukan dia Tuhan yang jauh. Bukan dia Tuhan yang tidak terjangkau. Tetapi dia Tuhan yang ngerti. Dia paham tentang pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Saya nggak tahu persoalan saudara. Saya nggak ngerti apa yang sedang saudara gumulkan hari ini. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi, tekanan-tekanan, persoalan kesulitan yang sedang saudara hadapi. Tapi ada imam besar yang ngerti tentang persoalan-persoalan saudara. Ada imam besar yang tahu bahwa hatimu hari ini sedang susah, engkau sedang gundah, engkau sedang ada di dalam pergumulan hebat di dalam batin saudara. Ada imam besar yang dapat memahami kelemahan di dalam diri kita. Kita punya imam besar ini. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-16, saudara perhatikan ayat ini. Karena itu kita punya imam besar yang melintasi langit, tetapi juga dia memahami keadaan kita. Ayat 16 berkata, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian. Katakan bersama-sama, penuh keberanian. Lebih keras lagi dong.
Lebih keras lagi. Orang sekarang bilang gas. Orang bilang apa? Menyala abangku. Orang bilang sekarang. Orang yang berani. Bukan orang yang cemen. Bukan orang yang takut. Bukan orang yang putus asa. Tetapi orang yang berani menghampiri tahta anugerah. Kenapa? Karena di sana duduk imam besar. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, ada tabir. Jadi antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu ditutup dengan tabir. Tabir. Sehingga hanya imam besar agung, imam besar saja yang bisa masuk di balik tabir ke ruang Maha Kudus. Orang lain nggak boleh. Berhenti di halaman, berhenti di ruang kudus. Ada tabir. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, tabir ini terbelah dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas disobek sama manusia. Ada orang yang tarik tabir itu sehingga naik, sobek sampai ke atas. Tapi firman berkata, tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Ketika apa? Yesus mati di kayu salib. Oleh karena itu ayat ini berkata, jangan takut. Jangan malu-malu, jangan sungkan. Tapi dengan penuh keberanian hampiri tahta anugerah. Katakan sama-sama dengan saya, tahta anugerah. Ya, di tahta ini ada imam besar. Di tahta anugerah ini ada imam besar yang bisa menerobos. Tabir itu adalah sang imam besar agung yang melintasi segala langit. Yang melayani di tabernakel di surga. Dia yang menerobos sehingga enggak ada lagi tabir pemisah antara Elohim dengan manusia. Dan ayat ini berkata apa? Supaya kita memperoleh kemurahan. Di tahta yang kita datangi, yang kita masuki, yang kita temui, di tahta itu kita memperoleh kemurahan. Katakan sama-sama kemurahan. 1, 2, 3. Buka tangan saudara, saya punya kemurahan. Katakan lebih kuat, saya memperoleh kemurahan. Ayat ini berkata apa? Mendapatkan anugerah. Katakan sama-sama, saya mendapatkan anugerah. Angkat tinggi tangan saudara. Saya menerima pertolongan pada waktunya. Yang setuju tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Siap ditolong lagi? Siapa yang setuju dengan saya tahun ini sulit? Sulit ya? Tapi kita ada di tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? 22, jauh dari tanggal 1 Januari 2024. Malah kita lebih dekat dengan 1 Januari 2025. Tepuk tangan buat imam besar yang menyertai kita. Sulit, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak kelemahan. Tapi kita bisa jalani hari demi hari dengan pertolongan imam besar agung. Katakan amin. Toleh kanan kiri saudara beritahu gini, siap-siap ditolong lagi sama Tuhan. Tuhan siap-siap tolong kamu. Amin. Ayo tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Ada pertanyaan begini. Apakah diri kita sungguh-sungguh membutuhkan Yesus? Apakah Yesus hanya seperti ban serep? Begitu ban pecah baru diganti dengan serepnya? Atau hanya untuk tambal butuh? Atau hanya untuk cadangan pertolongan? Apakah kita melihat Yesus hanya sebagai sesuatu yang nanti aja Yesus. Sekarang koneksi dulu. Nanti saja Yesus. Sekarang pengalaman dulu. Nanti saja Yesus. Sekarang orang-orang hebat dulu. Siapa yang butuh Yesus? Siapa yang perlu imam besar agung? Dia melintasi segala langit. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dan dia pasti tolong kita. Yang setuju lambaikan tangan saudara. Ayo kita tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara, katakan gini, tutup matamu, katakan dengan segenap hatimu. Dia ada di sini, ada Roh Kudus, ada Roh Elohim, ada Yesus Tuhan di sini. Dan katakan dengan segenap hatimu kepada dia, aku butuh Engkau Yesus Tuhan. Keluargaku butuh Engkau Yesus. Pekerjaanku, keuanganku butuh Engkau Yesus. Hidupku butuh Engkau Yesus. Aku butuh Engkau.
Yang setuju katakan amin. Seringkali kita berpikir bahwa perbuatan-perbuatan kita bisa menyelamatkan kita. Orang berkata saved by deeds. Dengan kekuatan hukum Taurat. Tapi apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 39. Di dalam Kristus setiap orang yang percaya dibenarkan dari segala perkara. Karena tidak seorang pun dapat dibenarkan oleh Taurat Musa. Jadi perbuatan-perbuatan kita ternyata gagal untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada imam besar yang sanggup menyelamatkan kita. Pengalaman-pengalaman kita gagal untuk menyelamatkan kita. Tetapi sang imam besar agung sanggup selamatkan kita. Mungkin teman-teman kita nggak bisa selamatkan kita. Mungkin keluarga kita pun nggak bisa selamatkan kita. Tapi imam besar agung, dia sanggup selamatkan kita. Matius 5 ayat 17, janganlah mengira bahwa aku datang, Yesus datang untuk menghapuskan kitab Taurat atau kitab para nabi. Yesus datang tidak untuk menghapuskannya, tetapi untuk menggenapinya. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus bagi kita. Setuju katakan amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Keimaman Lewi gagal untuk setia. Manusia gagal untuk setia. Hukum Taurat bicara satu kesalahan, satu pelanggaran, satu kegagalan. Gagal semua. Ada begitu banyak ratusan peraturan yang harus dipenuhi. 613 mitzvot yang harus dipenuhi dalam peraturan-peraturan. Dan gagal manusia untuk melakukan itu. Sekarang enggak ada bait suci sudah dirobohkan, saudara. Enggak ada imam yang melayani. Lewi berhenti melayani. Padahal tugasnya Lewi adalah ketika dia melayani, maka suku-suku yang lain yang tidak dipanggil untuk melayani sepenuhnya. Mereka bekerja, mereka menanam, mereka berladang, mereka berkebun. Dan suku-suku yang lain diberkati karena Lewi. Lewi menjaga supaya api itu tetap menyala. Lewi menjaga supaya kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah umatnya. Tapi dalam keimamatan Harun, Lewi sudah nggak bekerja lagi sebagai imam. Stop, karena nggak ada bait suci. Tetapi kita punya imam besar. Dan Yesus sudah menggenapi Taurat itu buat kita. Sehingga apa? Kita bukan saved by deeds, tapi kita saved by grace. Oleh anugerah. Nah kalau kita bicara tentang anugerah, di situ ada gambar salib. Katakan sama-sama cross, 1, 2, 3. Cross, salib. Apa yang kita bisa lihat dari salib Ibrani pasal yang ke-8, itu bukan hanya bicara tentang imam besar, tapi Ibrani pasal yang ke-8 juga bicara tentang korban. Kalau kita lihat salib, kita lihat pengorbanan. Kalau kita lihat salib, kita lihat persembahan yang diberikan. Dan siapa yang dikorbankan di salib. Imam besar di dalam perjanjian lama, saudara, itu punya persembahan-persembahan ditetapkan sama Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu. Ibrani 8 ayat yang ketiga. Setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan persembahan maupun korban. Maka Yesus juga harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nah sekarang kita lihat, di dalam imamat, dalam pelayanan keimamatan, itu ditulis di pasal 1, 2, 3, 4, 5 dalam kitab imamat, itu tentang 5 jenis korban. Apakah korban-korban ini berkaitan dengan salib Tuhan? Apakah korban ini berkaitan dengan Yesus yang dikorbankan? Atau seperti apa? Ada 5 korban di dalam pelayanan keimamatan di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah korban bakaran. Yang kedua korban keselamatan, yang ketiga korban sajian, yang keempat korban penghapus dosa, yang kelima korban penebus salah. Kenapa saya bedakan 1, 2, 3 dengan warna merah? Karena yang merah itu berbicara tentang korban sukarela. Tetapi yang warna hitam itu adalah korban yang wajib diberikan. Persembahan yang wajib diberikan. Kita lihat sama-sama korban bakaran. Apa kaitannya dengan Yesus? Korban bakaran adalah korban sukarela yang menggambarkan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna dan lengkap. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Amin. Amin. Jadi di dalam tabernakel, di dalam pelayanan keimamatan ada korban bakaran yang diberikan. Ternyata itu menggambarkan Yesus sebagai korban yang sempurna.
Makanya setiap kali mereka datang membawa korban, saudara, mereka bawa domba nggak boleh bercacat. Mereka bawa lembu nggak boleh bercacat. Semua korban yang dipersembahkan nggak boleh ada cacatnya. Sempurna, nggak boleh rusak matanya, nggak boleh pincang kakinya. Harus layak sempurna. Korban yang kedua adalah korban keselamatan. Korban ini adalah korban sukarela yang menggambarkan pendamaian antara Elohim dan manusia. Ketika diberikan korban ini maka dibagi dua. Ada korban yang diberikan, biasanya kalau korban itu dibakar habis semuanya untuk Tuhan. Tapi ada korban yang diberikan untuk dibagi dua. Satu dibagi buat manusia, satu dibagi untuk Elohim, untuk Tuhan. Jadi manusia yang membawa persembahan ini juga dapat bagiannya dalam korban keselamatan. Jadi korban ini adalah gambaran dari pendamaian antara Elohim dan manusia. Siapa yang melakukan korban ini? Imam besar, Yesus Tuhan. Tepuk tangan buat dia. Korban yang ketiga, korban sajian, korban sukarela yang menggambarkan bahwa Yesus sebagai manusia yang kudus, tanpa cacat celah dan sempurna yang dipersembahkan kepada Elohim. Jadi korban yang apa? Harum. Harum di hadapan Tuhan. Yang keempat, korban penghapus dosa adalah korban wajib yang menggambarkan bahwa Yesus menjadi dosa bagi kita. Dia menanggung semua dosa. Dosa siapa? Dosa saya. Dosa siapa? Dosa saudara. Toleh kanan kiri saudara. Dosamu. Coba lihat orang di belakang saudara. Dosamu juga. Tepuk-tepuk orang di depan saudara. Ada yang di depan? Oh. Siapa di depan saudara? Bilang, dosamu. Jadi korban penghapus dosa itu menggambarkan apa? Yesus menjadi dosa bagi kita. Dia menanggung semua dosa kita. Sebuah korban yang dibakar di luar perkemahan. Yesus disalibkan di sebuah bukit. Bukan di dalam kota. Di luar. Ini korban penghapus dosa. Yang terakhir, korban penebus salah. Korban apa ini? Korban wajib yang menggambarkan korban Yesus bagi semua dosa yang dilakukan dengan sengaja, enggak sengaja. Yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang percaya sudah diampuni Tuhan? Siapa yang pernah keseleo, lidahnya keseleo? Akhirnya latah-latah. Siapa yang pernah keseleo lidahnya, tiba-tiba omong kotor? Siapa yang pernah keseleo, tiba-tiba nggak sengaja melakukan dosa? Halo? Korban yang kelima adalah korban penebus salah, adalah persembahan yang diberikan karena apa? Semua dosa yang dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Tepuk tangan buat Yesus. Saya mau sampaikan ini kepada saudara. Segala korban di perjanjian lama, keimamatan Lewi menunjuk kepada Yesus. Siapa dia? Dia korban yang sempurna. Jadi Ibrani pasal yang ke-8 itu bicara tentang persembahan, bicara tentang korban yang sempurna, bicara tentang sang juru selamat, bicara tentang cross, bicara tentang salib, berbicara tentang Yesus, korban yang sempurna. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Saudara bangga punya Yesus? Kalau saudara bangga punya Yesus, kita berikan kemuliaan, tepuk tangan paling meriah buat dia. Amin. Ibrani 9 ayat 9 dan 10 berkata, itu korban-korban itu melambangkan masa sekarang bahwa persembahan korban yang dipersembahkan tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang membawa persembahan. Bahkan imam besar pun dia membawa doa, membawa persembahan bukan hanya untuk umat yang berdosa, tapi untuk dirinya juga. Karena semua itu hanyalah peraturan-peraturan lahiriah yang berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan yang berlaku atas mereka. Hanya sampai datangnya masa pembaharuan. Kapan itu dibaharui? Dibaharui di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ibrani 9 ayat yang ke-7 berkata, namun ke dalam tabernakel bagian yang kedua adalah ruang maha kudus. Hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan hanya
dan harus dengan darah yang ia persembahkan untuk dirinya sendiri dan juga untuk dosa-dosa umatnya. Jadi bayangkan saudara, kalau imam besar itu dia masuk tanggal 10 Desember setiap tahun, maka pelayanannya dia berlaku garansi 1 tahun. Bayangkan kalau dia tanggal 10 Desember dia harus masuk ke ruang Maha Kudus, tiba-tiba dia sakit perut, tiba-tiba ada accident, tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada sesuatu, dan dia nggak bisa masuk tanggal 10 Desember untuk tahun berikutnya. Karena garansi penebusan, garansi korban itu hanya berlaku 1 tahun. Dia lakukan itu setiap tahun, dipersembahkan buat dirinya, buat umat yang ada, yang dia bawa. Kalau nabi, itu dia membawa pesan dari Tuhan kepada umat. Tapi kalau iman, dia membawa dosa, pengharapan, pengampunan dari manusia kepada Tuhan. Tolong umat. Nah itu nabi, itu imam yang datang kepada Tuhan. Imam bisa nggak setia? Imam besar yang ada di bumi, yang melayani tabernakel Musa, bisa nggak setia? Tapi kita punya Yesus, imam besar agung. Tepuk tangan buat dia. Tepuk tangan dong paling meriah buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Kita punya imam besar agung, namanya siapa? Kita punya imam besar agung, namanya siapa? Yohanes 1 ayat 29 berkata, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dia berkata, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena siapa? Dia enggak kenal dosa, dia tidak berdosa. Tapi dia dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam Kristus, kita menjadi kebenaran Elohim. Siapa yang suka ingat-ingat dosa? Si jahat suka ungkit-ungkit dosa. Kamu pernah dosa ini, kamu pernah melakukan ini, pelanggaran ini, kesalahan ini. Semua diungkit sama si jahat. Baru kita ingat-ingat dosa kita. Tapi ayat berkata apa? Di dalam Kristus kita menjadi kebenaran Elohim. Sejauh timur dari barat, Tuhan melemparkan dosa kita. Dia enggak pernah ingat dosa kita. Katakan amin. Katakan amin. Sudah bersyukur punya imam besar seperti ini? Baca Ibrani 9:12. Bahkan dia telah masuk 1 kali, Yesus telah masuk 1 kali selama-lamanya ke dalam ruang Maha Kudus. Tidak dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu. Melainkan Yesus membawa darahnya sendiri untuk menjamin penebusan kekal bagi kita. Imam besar di bumi, dia memberikan garansi pelayanan penebusan 1 tahun. Tapi imam besar Yesus, dia membawa darahnya sendiri. Memberikan jaminan, menjamin penebusan. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 10 tahun, bukan seumur hidup saudara. Tapi penebusan kekal selama-lamanya. Yang menjamin siapa? Imam besar agung. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat dia. Anugerah Bapa, Yesus sudah melakukannya buat kita. Dia sudah menebus kita, dia sudah berkorban. Dan Ibrani 8 bukan hanya bicara tentang imam besar dan korban. Tetapi Ibrani pasal yang ke-8 ada sebuah kesimpulan tentang perjanjian yang baru. Ibrani 8 ayat 7-8 berkata, sebab jika perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, maka tidak ada alasan untuk mencari yang kedua. Sebab setelah ditemukan kesalahan pada umatnya, berarti ada salah dong dari perjanjian. Perjanjian dua belah pihak. Tapi ternyata ada satu pihak yang salah, yang tidak setia. Tuhan berfirman, lihatlah akan datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ibrani 8:13, loncat ayat 13, ketika dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, Yesus telah menjadikan perjanjian yang pertama kadaluarsa, usang. Dan apa yang telah kadaluarsa dan tua segera dilenyapkan. Saudara ingat enggak waktu dulu
Di rumah saudara, saya nggak tahu ya di rumah masih ada nggak? Di rumah saudara, dulu kita punya telepon kayak gini nih. Pernah ingat? Siapa pernah ingat? Terus waktu kita mau telepon, kita pergi ke wartel. Masih ingat istilah wartel kan? Apa? Warung telekomunikasi. Kita datang, kita masuk ruangannya, kita buka pintunya, kemudian apa yang kita lakukan? Tuk. Halo. Ya, saya tunggu ya jam segini ya. Tolong dijemput yang sekarang ya. Kita belum selesai ngomong, tiba-tiba sudah mati. Kenapa? Koinnya habis sesuai dengan koin, uang yang dimasukkan di situ. Sekarang saya tanya, telepon yang begini dan telepon yang begini di wartel itu masih dipakai nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Coba kasih lihat apa yang sudah pakai sekarang. Diangkat dong. Nah itu di belakang. Saya pakai ini pastor. Saya pakai ini sekarang. Artinya apa? Ini yang lama sudah usang. Sudah kedaluarsa. Udah gak bisa dipakai lagi. Sama seperti itu, perjanjian yang lama udah gak bisa dipakai. Dan Yesus buat perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama ditulis di mana? Loh, batu. Perjanjian yang baru ditulis di mana? Baca ayat ini. Coba baca ayatnya. Buka ayatnya. 1, 2, 3. Inilah perjanjian yang akan aku buat. Lebih keras, katakan 1, 2, 3. Aku akan menaruh hukum-hukumku ke dalam mana? Hati mereka dan aku juga akan menuliskannya pada. Bukan ditulis di loh batu lagi, tapi ditulis di mana? Di loh hati, di akal budi saudara, di pikiran saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara disentuh dengan firman Tuhan, saudara dilawat sama Roh Kudus menyentuh hati saudara, Tuhan bicara kepada saudara, Tuhan taruh di dalam pikiran saudara, dia sedang mengingatkan, aku punya perjanjian kekal sama kamu. Tuhan sedang ingatkan perjanjian yang dia buat dalam kehidupan saudara. Aku menyelamatkan kamu dan garansinya bukan 10 tahun. Garansinya bukan seumur hidup. Garansinya adalah kekekalan. Aku tebus kamu, aku selamatkan kamu, aku ampuni dosamu. Garansinya adalah kekal. Amin. Yang setuju katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin. Kita punya garansi kekal karena apa? Ada perjanjian yang baru yang ditulis oleh Tuhan, dicatat sama Tuhan di dalam hatimu. Setiap kali Roh Kudus bicara kepada saudara, ketika sudah dengar firman, maka Tuhan sedang ingatkan, aku buat perjanjian sama kamu. Aku ingatkan perjanjianku kepada kamu. Dan itu perjanjian yang kekal. Terakhir, di dunia ini banyak penghakiman. Israel akan dihakimi, bangsa-bangsa akan dihakimi, malaikat akan dihakimi. Ada penghakiman orang-orang berdosa. Pertanyaannya gini, saudara dan saya dihakimi juga enggak? Kita dihakimi enggak? Masih enggak sengaja berbuat dosa. Dihakimi enggak? Saved by eternal judgment. Ada tahta pengadilan. Ada tahta pengadilan Kristus. Bagaimana? Ayat 2 Korintus 5 ayat 10. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Katakan sama-sama, kita semua. Toleh sebelah saudara, kita semua. Ikut, bilang ikut. Semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya. Entah baik ataupun jahat. Ada yang jahat juga, Pastor. Berarti ada yang jahat. Bagaimana dong kita dihakimi karena masih ada yang jahat ternyata. Tapi ayat sebelumnya berkata apa? Saudara, di hadapan Elohim adalah kebenaran Elohim. Karena apa? Karena ada imam besar yang membela saudara, yang menjadi juru selamat saudara di tahta anugerah. Roma 8 ayat 1, baca lebih keras ayat ini. 1, 2, 3. Demikianlah, katakan lebih keras sekarang. 1, 2, 3. Lebih keras lagi katakan sekarang. 1, 2, 3. Lebih keras lagi katakan sekarang. 1, 2, 3. Tidak ada lagi apa? Penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka hidup tidak menurut kedagingan tetapi menurut roh. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Sudah yang di balkon? Amin.
1 Yohanes 2 ayat 1 berkata, anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepadamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika seorang telah berbuat dosa, kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu apa? Yesus Kristus yang benar. Bukan berarti karena kita punya pembela, kita punya imam besar, kemudian kita sok-sokan kita hidup di dalam dosa. No. Karena kita punya pembela, kita punya imam besar agung, kita diingatkan, stop berbuat dosa. Setuju, katakan amin. Karena kita punya imam besar yang sudah menebus kita, maka kita diingatkan untuk tidak berbuat dosa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Amin. Tahta pengadilan Kristus adalah Yesus menjadi imam besar buat kita. Saudara, bicara tentang masa lalu, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Masa sekarang, masa kini, Yesus sudah menyelamatkan kita ketika kita percaya. Dia mati di kayu salib, dia juru selamat, dia Tuhan, dia imam besar agung yang sudah melintasi langit, tahu kelemahan kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Masa yang akan datang, dia sedang mempersiapkan reward buat saudara. Natal biasanya nunggu hadiah. Betul nggak? Saudara sedang tunggu hadiah? Siapa yang kirim hampers ya? Siapa yang kirim kue ya? Siapa yang kirim, wah sesuatu ke rumah saya ya. Kita sedang tunggu hadiah. Dengar ini saudara. Masa yang akan datang, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita percaya penyertaan Tuhan. Tuhan sedang siapkan reward. Kita tidak dihukum. Tapi kita sedang disiapkan reward dari Tuhan. Apa ya? Dapat surprise apa ya dari Tuhan ya? Nggak tahu. Get ready saudara. Siapkan dirimu, kita percaya itu akan diberikan kepada saudara. Yang percaya kita berdiri sama-sama yuk. Ayo kita berdiri, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita dahsyat. Kita mau berdoa ya? Boleh saya berdoa? Ayo kita angkat tangan kita. Tuhan, aku berdoa dan aku percaya setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, meskipun di luar hujan deras, tapi kami percaya di dalam hujan berkat Tuhan berlimpah. Kami punya imam besar yang berkorban bagi kami, mempersembahkan dirinya, memberikan darahnya, memberikan garansi buat setiap kami. Memberikan jaminan kami ditebus, kami diselamatkan, kami diampuni. Kami punya hidup yang kekal. Bukan untuk periode 1 tahun, bukan untuk periode 10 tahun, bukan untuk periode seumur hidup kami di bumi. Tapi dari kekal sampai kekal, jaminan penebusan Tuhan diberikan kepada kami. Dan kami punya imam besar yang mempersiapkan kami, tidak menghakimi kami, tetapi membuat kami hidup di dalam kebenaran. Dan kami mendapatkan reward dari Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Selama-lamanya Engkau baik. Sampai hari ini kami lihat kebaikan-Mu. Dan kami percaya, kami akan selesaikan tahun ini dengan kebaikan Tuhan. Dan kami akan masuki tahun depan dengan kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan gak pernah pergi dari hidup kami. Setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, kami bersiap untuk alami lagi kebaikan Tuhan. Dengan penuh keberanian kami hampiri tahta anugerah. Kami mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Angkat tangan saudara. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Yang percaya angkat tanganmu, angkat wajahmu, angkat suaramu. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan
Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Lagi, katakan aku ada hari ini. Amin. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan Kau baik bagi setiap kami ya Tuhan. amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari sebelum memberi persembahan bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan setiap kami di tempat ini. Dan tiba saatnya kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami mau memberi dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara dapat memberi dengan sukacita. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Bersama-sama kita katakan. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita bersuka cita untuk Tuhan kita. Sebab Dia
bangkit dan selamatkan kita. Bersama-sama kita bertepuk tangan dan kepala kita. Bersama-sama kita katakan, aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Dia bangkit, aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan, Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, dan pujilah namanya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, tinggal 2 hari lagi kita merayakan perayaan Natal. Saudara sekalian, saya ingatkan kembali, hari Selasa malam ada konser Natal, ya, jam 7 malam, dan tanggal 25 hari Rabu itu Geraha 2 itu dijadikan ibadah 10.30. Ya, yang pertama tetap 7.30 supaya keluarnya tidak bertabrakan dan ini. Jadi kami majukan lagi yang kedua 10.30. Kemudian yang ketiga, ibadah ketiga sore jam 6 sore. Jadi pilihan saudara di mana, jangan sampai saudara bilang kenapa kok berubah. Ya, jadi saya ingatkan kembali itu. Kemudian tadi sudah pada waktu masuk, siapa yang sudah dapat ini? Oh, enggak ada ya? Ada, oh ya ada juga 1, 2. Ini tolong ya nanti kalau sebelum saudara ini, karena ada pesan daripada gembala senior kami bahwa pada waktu kelahiran Yesus itu orang-orang Majus dengan sangat memberikan persembahan yang sangat berharga sekali pada waktu Yesus lahir. Oleh karena itu kita menjadi teladan dari orang-orang Majus, mau juga membawa persembahan kita yang sudah dipersiapkan di rumah, ya, bukan di sini, tetapi saudara sudah persiapkan di rumah dengan baik, dengan hati yang sukacita untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan pada bisa dibawa di konser Natal dan juga bisa di perayaan Natal di tanggal 25. Jadi itu pilihan saudara, ya. Jadi kita membawa persembahan dengan persiapan di rumah. Itu saja pesannya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di Geraha 2 ini. Kami percaya Tuhan, kami sungguh-sungguh mendapatkan firman Tuhan yang membuka hati kami bahwa kami bersyukur kami mempunyai Yesus dalam kehidupan ini. Kami sudah diselamatkan dan Tuhan juga sudah mengampuni semua kesalahan kami Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami Roh Kudus untuk menuntun kami dalam kehidupan ini Tuhan, supaya kami selalu berbuat dalam perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir ini, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati kesehatan mereka, berkati keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gembala senior kami Pastor Yusak Adiswantoro. Tuhan Kau juga memberkati pelayanannya, kesehatan, keluarga, istri, anak-anak dan cucu-cucunya diberkati. Semua staf gembala yang hadir pada siang hari ini, juga para diakon, diakones Geraha 2, Engkau juga memberkati mereka. Mari saudara angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan
memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.